Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Mohon maaf, cukup lama aku nggak upload video karena ada beberapa kesibukan yang deadline-nya sudah mepet. Nah, di video aku kali ini, aku bukan mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku hunting mobil atau yang berhubungan dengan mobil, melainkan aku mau sharing-sharing ke kalian tentang berita yang cukup viral. Dan mungkin ini juga sudah banyak terjadi di masyarakat kita dan memakan banyak korban. Jadi, baru-baru ini aku membaca satu artikel di salah satu akun berita tentang seorang guru TK yang terkena hutang pinjaman online sampai dengan 40 juta. Di artikel tersebut aku baca bahwa guru tersebut melakukan pinjaman sampai ke 24 aplikasi, guys. Teror dari debt collector pasti dia dapatkan, apalagi kalau yang bersangkutan tidak bisa melakukan pembayaran. Kebayangkan betapa depresinya dia, putus asanya dia, merasa ketakutannya, ditambah dia sampai kehilangan pekerjaan sebagai seorang guru atas kasus yang menimpanya ini. Jujur aku aja yang baca beritanya sedih banget dan cukup menyayangkan kenapa tempat dia bekerja itu sampai mengambil keputusan untuk mem-PHK si guru tersebut. Tapi aku yakin mungkin juga ada beberapa pertimbangan sampai akhirnya sekolah tersebut mengambil keputusan untuk mem-PHK si guru itu. Gak kebayangkan udah hutang segunung, kemudian kehilangan pekerjaan, yang pastinya penghasilan utamanya pun menjadi hilang. Mungkin sekarang prioritas utamanya sudah bukan lagi untuk membayar hutang, namun untuk bisa makan saja sudah bersyukur. Kenapa gue sampai bikin konten seperti ini padahal sudah banyak konten kreator yang fokus membahas mengenai bahaya pinjaman online. So guys, I tell you something. Di tahun 2020 kemarin, tepat di pertengahan tahun, gue menjadi korban atas penyalahgunaan data pribadi gue oleh seorang oknum untuk melakukan pinjaman di pinjaman online. Di sini gue gak akan share berapa kerugiannya. Kalau bicara material jelas besar, tapi jauh lebih besar lagi kerugian immaterial yang gue dapatkan. Apa aja? Mau tahu? Pertama, dicap sebagai penghutang. Karena di Indonesia ini kalau kita ngutang itu rasanya seperti aib besar, guys. Padahal mungkin yang menilai kita juga mungkin punya banyak hutang di luaran sana. Kehilangan banyak teman, kehilangan kepercayaan dari keluarga, berkurangnya rasa percaya diri. Jujur kondisi ini sempat bikin gue shock, asli shock banget. Gue sempat menjadi orang bodoh dan menjadi budak mereka karena gue takut dengan ancaman mereka. Gue dengan mudahnya bayarin dong pinjaman yang gak gue ajuin. Hal ini semata-mata hanya untuk menjaga nama baik gue di mata teman-teman gue. Tapi apa kalian tahu apa setelahnya yang mereka lakukan? Semakin mereka melihat ada rasa ketakutan pada seseorang yang mereka tekan, mereka akan semakin senang dan terus melakukan pemerasan. Udah cukup sampai di situ aja gue sharingnya. Gue gak mau lagi membahas cerita kelabu gue. Sekarang gue sudah bangkit dan gue mau kasih advice buat teman-teman di luar sana yang masih terlilit dengan yang namanya pinjaman online. Pertama, kalian jangan takut. Hadapin guys, kalau ada uangnya bayar semampunya kalian. Kalau gak punya, nego ke mereka, kita hanya bisa bayar segini. Kalian hanya punya 2 tangan guys, dan 2 tangan tersebut gak bisa kalian lakukan untuk menutup mulut orang-orang yang nyinyir sama kalian. Kalian cukup tutup kuping dan fokus untuk melanjutkan hidup. Ingat, hidup itu bukan dari omongan orang. Yang menentukan sukses atau enggaknya kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan kalian yang hanya bisa mencibir, ingat, kita gak pernah tahu masalah yang sesungguhnya kenapa orang tersebut sampai terlilit hutang. Kita tidak berhak loh menghakimi, apalagi sampai mencaci maki. Jangan teriak-teriak riba deh. Hey, riba itu bukan hanya pinjaman online. Kalau kalian teriak riba, tapi kalian masih menggunakan fasilitas kartu kredit, pinjaman tanpa agunan dari bank, KPR untuk cicilan rumah kalian, cicilan handphone mungkin ya sama aja. Simpati dan empati itu perlu loh guys. Korban-korban di luar sana itu gak minta dikasihani kok. Untuk itu kita bantu dengan mendoakan ya. Atau setidaknya tidak menjudge yang jelek-jelek. Cuma nambah dosa aja guys. Semangat ya kalian semuanya. Buat kalian yang saat ini sedang merasakan kesusahan, kesulitan dalam hidup, percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu kita. Yakin dan pasrahkan semuanya kepada Allah. Percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kemampuan umatnya. Dan percayalah, menurut kita mungkin ini berat, tapi menurut Allah kamu pasti bisa melewatinya. Berbanggalah kamu dipilih oleh Allah untuk dapat menghadapi cobaan ini. Karena Allah akan menaikkan kelasmu untuk menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Semangat ya guys, jangan pernah lelah.